فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu masa yang belum diketahui secara pasti, ketika dunia berada dalam kekacauan yang luar biasa dan kezaliman telah menyebar luas di muka bumi, berbagai riwayat dari sumber-sumber Islam menggambarkan akan datangnya seorang pemimpin agung yang akan membawa keadilan dan kedamaian. Sosok ini dikenal sebagai Imam Mahdi, seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad yang menurut keyakinan banyak umat Islam akan muncul menjelang akhir zaman sebagai pembaru dan penegak kebenaran. Banyak ulama dari berbagai mazhab Islam telah mengkaji secara mendalam tentang tempat munculnya Imam Mahdi. Dua lokasi yang sering disebut dalam berbagai riwayat adalah kota Mekah di wilayah Hijaz dan negeri Syam yang mencakup kawasan sekitar Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina pada masa kini. Namun, setelah menelaah riwayat-riwayat yang lebih kuat dan tersebar luas dalam literatur Islam, terutama dari kitab-kitab hadis yang diakui otoritasnya, mayoritas ulama sepakat bahwa kemunculan awal Imam Mahdi akan terjadi di kota Mekah. Dalam banyak riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul ketika umat Islam tengah dilanda perpecahan dan kebingungan. Di saat itulah, sekelompok orang dari Mekah akan membayat seorang laki-laki dari keturunan Nabi Muhammad di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dua titik suci yang berada dalam kawasan Masjidil Haram. Pembayatan ini tidak dilakukan atas keinginannya sendiri, melainkan karena desakan umat yang telah mengenali tanda-tanda kemunculannya dan melihat kualitas kepemimpinan serta ketakwaannya. Salah satu ciri yang banyak disebut dalam hadis adalah bahwa Imam Mahdi tidak ingin dikenal atau diangkat menjadi pemimpin. Ia bahkan dikisahkan akan berusaha menghindar dari pembayatan tersebut. Namun akhirnya ia tetap dibaiat di depan Ka'bah di tengah malam atau setelah sholat. Suasana saat itu digambarkan sangat penuh ketegangan karena banyak fitnah dan konflik yang menyebar di berbagai negeri Islam. Setelah dibaiat di Mekah, Imam Mahdi tidak langsung bergerak untuk menaklukkan dunia atau menegakkan keadilan secara global. Ia pertama-tama akan memperbaiki kondisi umat di sekitar tanah suci dan menyatukan hati orang-orang beriman yang bersedia mengikutinya. Barulah setelah itu, ia akan bergerak ke wilayah Syam, karena Syam menjadi salah satu pusat konflik akhir zaman dan juga menjadi lokasi penting dalam banyak peristiwa besar di masa depan, termasuk turunnya Isa putra Maryam yang akan bergabung dengan Imam Mahdi dalam memerangi kekuatan jahat seperti Dajjal. Oleh karena itu, meskipun Syam memiliki peranan penting dalam narasi akhir zaman, tempat kemunculan pertama Imam Mahdi yang paling banyak diriwayatkan adalah di Mekah. Disitulah tanda-tanda awal akan muncul, dan dari situlah kebangkitan kebenaran akan dimulai. Imam Mahdi bukan hanya sosok penyelamat dalam makna militer atau politik, melainkan seorang pemimpin spiritual yang akan memimpin umat manusia kembali kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tauhid murni. Kesimpulannya, berdasarkan riwayat yang paling sahih dan diterima luas oleh mayoritas ulama Ahlus Sunnah maupun sebagian ulama Syiah, Imam Mahdi akan muncul pertama kali di kota Mekah. Ia akan dibayat di sisi Ka'bah, dan dari sanalah awal mula perjalanan panjangnya dalam menegakkan keadilan
dan membersihkan dunia dari kebatilan akan dimulai dengan berbagai peristiwa besar yang kemudian akan membawanya ke wilayah Syam sebagai salah satu pusat pertempuran besar akhir zaman. Setelah pembayatan Imam Mahdi di depan Ka'bah, suasana di Tanah Suci pun berubah drastis. Sebelumnya, umat Islam berada dalam perpecahan yang mendalam, terombang-ambing oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, sistem dunia yang penuh ketidakadilan, serta fitnah yang datang dari segala arah. Namun, begitu masyarakat menyaksikan seseorang dari keturunan Nabi Muhammad yang memiliki akhlak mulia, ilmu yang dalam, dan kebijaksanaan yang menenangkan, hati-hati yang gersang mulai menemukan arah. Imam Mahdi pun tidak memimpin dengan angkara atau kekuatan militer pada awalnya. Ia memimpin dengan hikmah, doa, dan keteladanan. Berita tentang kemunculannya pun menyebar dengan cepat. Di tengah arus informasi dan komunikasi yang serba cepat di zaman akhir itu, umat dari berbagai penjuru dunia mulai mencari kebenaran atas berita ini. Tidak sedikit pula yang menentang, bahkan datang dengan niat untuk memadamkan pergerakan Mahdi. Namun justru mereka yang tadinya datang untuk memusuhinya, setelah menyaksikan kebenaran ajarannya dan keikhlasannya, mereka tunduk dan menjadi pengikutnya. Ketika Imam Mahdi mulai mengorganisasi barisan umat Islam, ia mengangkat panji kebenaran. Menurut beberapa riwayat, panji itu adalah bendera hitam yang datang dari arah timur, dari wilayah Khurasan yang pada masa kini mencakup sebagian Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah. Pasukan dari timur ini datang bukan untuk menjajah atau merampas kekuasaan, tetapi untuk mendukung Imam Mahdi sebagai pemimpin yang sah. Mereka bergabung dalam satu tujuan, mengembalikan keadilan di muka bumi. Perjalanan Imam Mahdi dari Mekah menuju Syam bukan sekadar perjalanan geografis, itu adalah perjalanan dakwah, perjuangan, dan ujian. Di Syam, Imam Mahdi akan menghadapi tantangan besar. Di sanalah akan terjadi konflik antara kebenaran dan kebatilan, antara pasukan yang setia kepada Allah dengan pasukan yang tunduk pada fitnah Dajjal dan sistem dunia yang rusak. Syam disebutkan dalam banyak hadis sebagai wilayah yang diberkahi, tempat berkumpulnya orang-orang beriman di akhir zaman, serta lokasi turunnya Isa putra Maryam yang akan salat di belakang Imam Mahdi, sebagai bentuk pengakuan bahwa Mahdi adalah pemimpin umat saat itu. Saat Isa putra Maryam turun dari langit di Menara Putih di Damaskus, ia tidak mengambil alih kepemimpinan umat. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa kepemimpinan saat itu berada di tangan Imam Mahdi. Ini adalah momen yang sangat agung, simbol persatuan antara umat Islam dan pengikut sejati Isa, serta tanda dimulainya babak baru dalam sejarah manusia yang bersih dari kesesatan dan tirani. Imam Mahdi tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi dengan ilmu dan keadilan. Ia akan memerangi kezaliman bukan hanya dalam bentuk senjata, tetapi juga dengan membangun sistem sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan kejujuran. Di masanya, bumi akan memuntahkan keberkahannya, langit akan menurunkan hujannya, dan keadilan akan dirasakan oleh semua makhluk. Harta melimpah ruah, hingga tidak ada lagi orang miskin yang mau menerima sedekah, karena semua kebutuhan manusia terpenuhi secara adil dan merata. Namun, perjalanan Imam Mahdi bukan tanpa tantangan. Ia akan menghadapi pengkhianatan, fitnah, bahkan pertempuran besar yang tak terelakkan. Salah satu puncaknya adalah pertempuran dengan Dajjal, makhluk fitnah yang paling berbahaya dalam sejarah manusia. Namun, Dajjal tidak dikalahkan oleh Imam Mahdi, melainkan oleh Isa putra Maryam yang akan membunuhnya di dekat gerbang Lud, suatu tempat di Palestina. Setelah fitnah terbesar umat manusia itu berakhir, Imam Mahdi dan Isa putra Maryam bersama-sama memimpin dunia dalam keadilan. Dunia yang sebelumnya kacau, penuh tipu daya, dan dipenuhi kerakusan manusia berubah menjadi tempat damai dan tentram.
Umat Islam menjadi satu kesatuan yang kuat, tidak lagi tercerai-berai oleh perbedaan mazhab, golongan, atau negara. Akhir dari kisah Imam Mahdi tidak banyak dijelaskan secara rinci dalam riwayat-riwayat yang sahih. Namun disebutkan bahwa ia akan hidup selama 7 hingga 9 tahun setelah dibaiat dan kemudian wafat secara alami. Kepemimpinan selanjutnya akan diteruskan oleh orang-orang saleh yang berada di sisinya. Kisah Imam Mahdi adalah pelajaran bagi umat Islam agar selalu bersiap, tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga batiniah. Bukan untuk menanti dengan pasif, melainkan agar terus memperbaiki diri, memurnikan iman, dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa jadi kita berada di masa yang akan menyaksikan kebangkitan kebenaran itu. Setelah wafatnya Imam Mahdi, dunia telah mengalami perubahan besar. Dalam waktu yang terbilang singkat, ia telah berhasil mengangkat kembali panji keadilan, membersihkan bumi dari kezaliman, dan menyatukan umat dalam semangat iman dan ukhuwah yang sejati. Meskipun ia tidak hidup selama puluhan tahun seperti para nabi sebelumnya, keberhasilannya dalam menata dunia telah menjadi catatan penting dalam sejarah akhir zaman. Wafatnya, Imam Mahdi tidak menandai kegelapan kembali, melainkan menjadi gerbang menuju masa keemasan yang telah dijanjikan, masa yang dipimpin oleh sosok Isa putra Maryam, yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan kebenaran. Selama kepemimpinan bersama antara Imam Mahdi dan Isa putra Maryam, dunia memasuki fase ketenangan yang belum pernah dirasakan sejak zaman para rasul. Tidak ada lagi permusuhan antar bangsa, tidak ada lagi kebencian antara kelompok, dan tidak ada lagi fitnah yang mengguncang iman manusia. Bahkan hewan-hewan buas menjadi jinak, dan anak-anak bisa bermain bersama serigala tanpa takut diserang. Tanah menjadi subur, langit menurunkan hujan dengan teratur, dan hasil bumi melimpah tanpa batas. Umat manusia hidup dalam keadaan damai, penuh keberkahan, dan bebas dari ketakutan. Namun, masa ini juga bukan tanpa batas. Ada riwayat-riwayat yang mengisyaratkan bahwa setelah Imam Mahdi wafat dan Isa putra Maryam kembali ke langit, setelah masa tugasnya selesai, perlahan-lahan dunia akan kembali condong kepada kelalaian. Manusia yang pada awalnya hidup dalam ketaatan, secara bertahap mulai kembali kepada sifat dasarnya yang lalai. Kelahiran generasi-generasi baru yang tidak merasakan langsung kehadiran Imam Mahdi dan Isa putra Maryam menjadi awal dari tergesernya kembali nilai-nilai tauhid dan keadilan. Seiring berjalannya waktu, akan muncul tanda-tanda besar lain dari akhir zaman, seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang melata dari bumi, dan akhirnya datangnya tiupan sangkakala yang menghancurkan seluruh kehidupan dunia. Namun, peran Imam Mahdi tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut. Ia adalah simbol bahwa di tengah kegelapan dan kehancuran moral umat manusia, Allah tetap menghadirkan cahaya petunjuk bagi siapapun yang ingin kembali kepada kebenaran. Lebih jauh lagi, munculnya Imam Mahdi juga merupakan pengingat bagi setiap pribadi muslim bahwa pertolongan Allah tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus disambut dengan kesiapan hati, amal saleh, dan keinginan untuk berubah. Maka dari itu, banyak ulama yang menyeru agar umat Islam tidak hanya menunggu kedatangan Imam Mahdi, melainkan mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari pasukannya, bukan dalam artian fisik semata, tetapi secara moral, akhlak, dan spiritual. Masyarakat hari ini hidup dalam zaman yang penuh fitnah, di mana kebenaran dan kebatilan seringkali terlihat kabur. Maka, kisah Imam Mahdi bukanlah dongeng akhir zaman semata, melainkan seruan nyata agar umat Islam bangkit, memperbaiki akidah, memperkuat persatuan, dan memelihara nilai-nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan.
Karena siapa yang menanam kebaikan hari ini, mungkin akan menjadi bagian dari kemenangan besar yang akan datang esok hari dengan munculnya Imam Mahdi di Mekah yang kemudian melangkah menuju Syam. Umat manusia diperlihatkan bahwa kebangkitan tidak akan datang dari pusat-pusat kekuasaan dunia, melainkan dari tempat yang dianggap rendah, yang dipenuhi orang-orang sederhana namun berhati suci. Dan dari tempat itulah akan lahir pemimpin sejati yang akan menuntun manusia kepada Tuhan yang Esa. Akhir dari perjalanan Imam Mahdi adalah awal bagi dunia untuk mengenal kembali makna kehidupan yang sejati, bahwa hidup bukan sekadar mencari kenikmatan duniawi, melainkan perjuangan untuk menegakkan kebenaran, walau harus melawan arus dan berdiri sendirian. Bahwa pemimpin sejati bukan yang ditunjuk oleh manusia, tetapi yang dipilih oleh takdir dan diangkat oleh ridha Tuhan. Dan kelak, ketika manusia membaca kembali kisah ini, mereka akan mengenang Imam Mahdi bukan sebagai mitos atau legenda, tetapi sebagai kenyataan sejarah yang menjadi penentu arah umat manusia di masa-masa paling kritis dalam peradaban. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan kembalinya Isa putra Maryam ke langit, bumi tidak langsung menuju kehancuran, namun memasuki masa transisi. Masa ini diwarnai oleh sisa-sisa keberkahan dari pemerintahan yang adil sebelumnya. Keadilan yang telah ditegakkan masih terasa, dan umat masih memegang warisan ajaran murni yang ditinggalkan oleh kedua pemimpin agung tersebut. Namun, sebagaimana tabiat zaman dan perubahan generasi, perlahan kekuatan spiritual umat melemah. Generasi demi generasi lahir tanpa menyaksikan langsung keagungan pribadi Imam Mahdi maupun Isa putra Maryam. Mereka hanya mendengar kisahnya dari orang tua, dari kitab-kitab, dari pengajaran para ulama. Sayangnya, dengan berjalannya waktu, keimanan tidak lagi diwariskan secara kuat. Ketaatan kepada Allah mulai tergerus oleh kecintaan kepada dunia. Keberkahan yang dahulu mengalir deras mulai surut, bukan karena alam berubah, melainkan karena manusia mengubah hati mereka sendiri. Dari sinilah fitnah kembali bangkit. Perlahan-lahan, kebatilan mulai mencari celah untuk masuk. Kembali muncul pemimpin-pemimpin zalim yang tidak mengikuti jejak Imam Mahdi, tetapi mengejar kekuasaan dan kekayaan. Para ulama dunia mulai diperjualbelikan fatwanya, kebenaran kembali menjadi barang langka, dan orang-orang saleh mulai disingkirkan atau dibungkam. Dunia sekali lagi mulai mendekati ambang kehancuran spiritual. Dalam kondisi seperti inilah, tanda-tanda besar kiamat mulai muncul satu demi satu. Salah satu yang paling menakutkan adalah terbitnya matahari dari arah barat yang menandai ditutupnya pintu taubat. Pada saat itu, siapapun yang belum beriman tidak akan lagi diterima imannya, dan siapapun yang ingin bertaubat tidak akan lagi diterima taubatnya. Semua amal akan dinilai berdasarkan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Lalu akan muncul binatang melata dari bumi yang keluar untuk menandai manusia. Ia akan memisahkan yang beriman dari yang kafir dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Setelah itu, kabut akan menyelimuti bumi selama 40 hari, membuat manusia kehilangan arah dan menjadi takut, sebelum akhirnya datang tiupan sangkakala pertama yang menghancurkan seluruh kehidupan. Namun, sebelum semua itu terjadi, peran Imam Mahdi dan Isa putra Maryam telah menorehkan harapan yang sangat besar. Kisah mereka menjadi tonggak bahwa seburuk apapun kondisi dunia, pertolongan Allah tetap akan turun. Bahwa ketika umat ini hampir tenggelam dalam keputusasaan, Allah menghadirkan pemimpin yang membawa kembali cahaya, menghapus ketakutan, dan menegakkan keadilan. Maka dari itu, setiap muslim sejati tidak hanya menanti Imam Mahdi sebagai penyelamat dunia, tetapi juga menjadikan kisah hidupnya sebagai cermin bagi dirinya sendiri. Setiap orang harus bertanya,
Apakah ia termasuk golongan yang akan menyambut Imam Mahdi dengan baiat, atau justru golongan yang akan menolaknya karena silau dengan kekuasaan dunia? Kehidupan di akhir zaman bukan sekadar rentetan peristiwa gaib, melainkan panggilan jiwa untuk bersiap, memperbaiki iman, membangun akhlak, dan menjaga ukhuwah sesama muslim. Imam Mahdi tidak datang membawa sihir atau keajaiban, tetapi datang dengan akhlak yang agung, keikhlasan, dan keberanian untuk berkata benar di tengah dunia yang gelap. Dan hingga hari ini, pintu taubat masih terbuka. Kesempatan untuk menjadi bagian dari barisan Imam Mahdi masih terbentang luas, bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan membersihkan hati, menegakkan salat, menyebarkan keadilan, dan menahan diri dari fitnah yang merajalela. Karena siapa tahu, generasi yang hidup sekarang adalah generasi yang akan menyaksikan cahaya itu kembali memancar dari tanah suci. Namun, sebagaimana telah menjadi sunnatullah dalam perjalanan umat manusia, setiap masa keemasan selalu diikuti oleh masa kejatuhan. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan terangkatnya Isa putra Maryam, umat mulai kehilangan arah. Orang-orang yang dulu menyaksikan kebenaran dengan mata kepala sendiri telah tiada. Mereka digantikan oleh generasi baru yang hanya mengenal kisah keadilan sebagai dongeng masa lalu. Perlahan tapi pasti, penyakit hati seperti kesombongan, iri, cinta dunia, dan malas beribadah kembali tumbuh subur dalam jiwa manusia. Ilmu agama mulai ditinggalkan. Masjid-masjid masih berdiri, tapi kosong dari makna. Al-Quran masih dibaca, tapi hanya sebatas bacaan tanpa pemahaman dan pengamalan. Hukum-hukum Allah ditinggalkan, digantikan oleh hukum buatan manusia yang berpihak pada kepentingan duniawi. Perdagangan dipenuhi riba, amanah dilanggar, dan kejujuran menjadi sesuatu yang langka. Orang baik dianggap aneh, dan orang jahat dianggap biasa. Dalam kondisi inilah, dunia kembali tergelincir menuju kehancuran besar. Fitnah demi fitnah muncul silih berganti. Setiap kali satu fitnah berakhir, fitnah yang lebih besar menggantikannya. Manusia semakin jauh dari fitrah dan bumi pun menjadi saksi bisu atas pelanggaran yang dilakukan oleh penghuninya. Namun, umat yang beriman masih memiliki harapan, sebab kisah Imam Mahdi telah meninggalkan pelajaran yang sangat dalam, bahwa seberat apapun ujian, Allah pasti akan menolong hambanya yang beriman dan bersabar, bahwa kemenangan bukan milik mereka yang kuat secara materi, tapi milik mereka yang teguh dalam kejujuran dan ketaatan. Di masa-masa itulah, orang-orang yang benar-benar memahami makna iman akan semakin sedikit. Mereka akan menjadi seperti bara api di tengah gurun pasir, panas, terinjak-injak, namun tetap menyala. Mereka tidak memiliki tempat di dunia yang dikuasai oleh kezaliman. Namun, di sisi Allah, mereka adalah kekasihnya yang disiapkan untuk mendapatkan balasan terbaik di akhirat. Dalam hadis-hadis tentang akhir zaman, disebutkan bahwa pada masa itu, Allah akan mengangkat Al-Quran dari dada dan mushaf. Tidak ada lagi yang menghafalnya, tidak ada lagi yang memahaminya. Orang-orang akan hidup dalam kegelapan, meskipun matahari masih bersinar. Itulah waktu di mana kebenaran benar-benar lenyap dari muka bumi. Akhir dari dunia ini pun tidak lama setelah itu. Gunung-gunung dihancurkan, laut meluap, bumi digoncangkan, dan langit digulung. Malaikat Israfil meniup sangkakala, dan seluruh makhluk hidup binasa. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi kehormatan duniawi. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sama, telanjang, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apa-apa kecuali amalnya. Pada saat itu, semua manusia akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan di dunia. Maka, betapa beruntungnya orang-orang yang mengikuti jejak Imam Mahdi, baik secara langsung maupun melalui ajaran dan semangat perjuangannya. Mereka akan dibangkitkan bersama golongan yang dicintai Allah
dan mendapat naungan pada hari yang tiada naungan selain naungan darinya. Akhir kisah ini bukan tentang Imam Mahdi semata, tetapi tentang kita semua, tentang bagaimana kita menanggapi fitnah dunia, tentang bagaimana kita menjaga hati agar tetap bersih di tengah zaman yang kotor. Imam Mahdi hanyalah satu dari sekian banyak tanda cinta Allah kepada umat manusia. Kehadirannya menjadi pembuktian bahwa meski dunia ini penuh gelap, selalu ada cahaya yang Allah kirimkan untuk membimbing mereka yang mencari kebenaran. Dan sekarang, sebelum hari-hari besar itu tiba, setiap jiwa diberi waktu untuk memilih jalannya sendiri. Apakah ia ingin menjadi bagian dari barisan yang menegakkan kebenaran, atau hanyut dalam arus fitnah yang menjerumuskan? Inilah saatnya bagi setiap pribadi untuk mempersiapkan dirinya, karena kapan Imam Mahdi muncul, tidak ada yang tahu. Namun yang pasti, ia akan datang kepada umat yang layak dipimpin, dan tugas kitalah untuk menjadi umat itu. Di tengah derasnya arus zaman yang menggerus nilai-nilai ketuhanan, warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Imam Mahdi tidak luntur begitu saja. Ia tertanam dalam hati orang-orang beriman yang senantiasa menjaga cahaya tauhid, walaupun dunia telah berkali-kali berusaha memadamkannya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang tak tergoda oleh gemerlap dunia, yang tetap memegang teguh ajaran meski dianggap asing oleh manusia kebanyakan. Setiap langkah kehidupan mereka dipenuhi kesadaran bahwa mereka hidup dalam masa-masa akhir. Mereka bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, mengadu akan kondisi umat yang telah jauh dari petunjuk. Mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tidak silau pada opini mayoritas, dan tidak terbuai oleh modernitas yang kosong dari ruh. Dalam diam, mereka berjuang. Dalam sabar, mereka bertahan. Keturunan spiritual Imam Mahdi bukanlah dari darah, tetapi dari semangat perjuangan. Siapapun yang melanjutkan perjuangannya dalam menegakkan kebenaran, menyebarkan keadilan, dan membimbing umat menuju jalan yang lurus, merekalah pewaris sejati dari perjuangan tersebut. Maka, dalam konteks inilah, kisah Imam Mahdi bukanlah sekadar cerita tentang masa depan, melainkan cermin besar untuk masa kini. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa tugas utama kita bukanlah mencari tahu kapan Imam Mahdi akan datang, tetapi apakah kita akan siap jika ia datang dalam generasi kita. Persiapan itu bukan terletak pada kekuatan fisik atau strategi militer, tetapi pada kekuatan hati, keikhlasan, tawakal, kejujuran, dan keimanan yang bersih dari syirik. Karena Imam Mahdi tidak akan menerima pengikut yang hanya ikut-ikutan. Ia hanya akan dibayat oleh orang-orang yang telah dibersihkan hatinya dari hawa nafsu dunia. Kisahnya juga mengajarkan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh keikhlasan. Di awal kemunculannya, Imam Mahdi hanya diikuti oleh segelintir orang. Namun karena keimanan mereka kuat, Allah memberkahi perjuangan mereka. Maka dari itu, tidak perlu menunggu dunia berubah dulu untuk berbuat baik. Jadilah perubahan itu sendiri, sekecil apapun, karena setiap amal saleh akan menjadi cahaya dalam barisan Imam Mahdi kelak. Di sisi lain, umat Islam di masa kini harus sadar bahwa banyak peristiwa akhir zaman sudah berada di ambang kenyataan. Perang saudara, krisis moral, kerusakan lingkungan, dan fitnah global adalah tanda-tanda bahwa dunia sedang menuju titik baliknya. Maka, mereka yang bijak akan menjadikan momen ini sebagai waktu terbaik untuk kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya, semua cerita ini akan ditutup dengan keadilan Allah yang sempurna. Orang-orang zalim akan dihukum, dan orang-orang beriman akan diberi tempat yang tinggi. Kehidupan di dunia yang fana ini hanyalah satu lembar dari buku panjang kehidupan yang kelak akan dibuka di hadapan seluruh makhluk.
Ketika itu, amal-amal akan berbicara dan kejujuran hati akan menjadi saksi utama. Imam Mahdi telah disebut dalam banyak hadis, bukan sebagai mitos yang menghibur, tetapi sebagai janji. Dan janji Allah tidak pernah meleset. Maka, siapapun yang rindu akan zaman keadilan, hendaknya memulai dari dirinya sendiri. Perbaiki sholatmu, bersihkan hatimu, dan jangan ikut dalam arus kebatilan, walau semua orang menganggapnya wajar. Di penghujung zaman akan dan ketika waktu itu benar-benar tiba, waktu yang telah ditakdirkan oleh Allah yang Maha Bijaksana, maka segala yang telah dikabarkan melalui lisan Nabi terakhir akan menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Imam Mahdi akan muncul bukan sebagai simbol keajaiban semata, tetapi sebagai puncak dari janji bahwa di balik setiap malam kelam selalu ada fajar yang menyingsing. Ia akan muncul dalam kondisi dunia yang benar-benar kacau, ketika manusia kehilangan pegangan dan para penyeru kebenaran hanya menjadi minoritas yang dibungkam. Bayangkanlah hari itu, saat umat manusia dalam ketakutan, huru-hara melanda di mana-mana. Negara-negara besar saling berkonflik, perebutan kekuasaan menjadi darah dan api. Perekonomian dunia hancur karena ketamakan, lingkungan rusak karena kerakusan, dan nilai-nilai kemanusiaan tinggal nama. Fitnah dan kebohongan menjadi hukum yang tak tertulis. Di saat seperti itu, dari kota Mekah yang tenang namun penuh keberkahan, muncul seorang laki-laki dari keturunan Nabi yang tidak menonjolkan diri, tidak haus kekuasaan, dan tidak mencari pengikut. Tapi justru karena kesucian hatinya, keikhlasan niatnya, dan kekokohan ilmunya, umat yang tersisa datang untuk membayatnya.